Halo Mbak R, ini kita bacakan kartunya tentang suami Mbak setelah pulang dari luar negeri, apa yang dia inginkan. Dia ingin tidak berakhir, dia nggak mau beban. Ini dia ingin menjelaskan bahwa dia tidak ingin berakhir hidup ini, dia mau lepaskan beban. Ini dia pulang dari KL, dia ada hal yang tidak berakhir baik, ya. Ini dia sebenarnya di KL itu ingin menunjukkan bahwa dia bisa gitu loh. Jadi terimalah aku gitu loh, intinya kayaknya. Terimalah aku, saya bisa mempersembahkan proyek untuk kelanjutan kita bersama. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa saya juga bisa seperti engkau. Ada proyek, ada komisi, tapi ternyata dia malah hancur sendiri, proyeknya nggak jalan. Gitu, ini dia sebenarnya mau memberikan pernyataan. Dia ke luar negeri ngajak Mbak itu, dia mau memberikan pernyataan sikapnya bahwa saya masih sama, saya masih akan support, masih akan ada proyek. Jadi dia ingin kembali dengan cara dia menunjukkan prestasi-prestasinya, tapi ternyata di sana gagal dia. Dan di sini dia nggak bisa move on, dia masih kesel gitu loh. Dia kesel perjalanan ke sana tidak bisa memberikan tidak bisa menunjukkan sesuatu hal positif buat dia dan Mbak gitu. Dia malah hancur sendiri dia di sana. Itu yang dia tidak harapkan. Dia itu cinta sama Mbak, dia itu mau pokoknya mau bagaimana caranya supaya hubungan ini tidak terpuruk gitu. Dia ini lagi berusaha mencari cara untuk supaya Mbak tuh kembali sama dia. Nah, karena Mbak itu mainnya orang proyekan, nah dia maunya memberikan mau ngasih tunjuk Mbak, nih loh saya juga punya proyek, ini buat kita bersama gitu. Jadi jangan tinggalkan aku ya, kayak gitu maksudnya. Tapi ternyata proyeknya tidak berakhir baik. Dan ini dia lagi masih berpikir keras, bagaimana saya bisa membuat engkau kembali. Bagaimana saya bisa membuat engkau kembali. Gitu. Iya. Bagaimana saya bisa memenangkan hatimu lagi? Bagaimana saya bisa karena kemarin kan dia curang. Nah, dia kan tidak memberikan nafkah apa-apa, tidak memberikan. Nah, itu dia merasa kebanting. Jadi dia mau healing sama Mbak itu. Satu, dia mau healing. Dua, dia mau memperbaiki komitmen. Ya, karena di sini dia saat ini dia setelah pulang dari luar negeri sama Mbak, dan dia bukannya ngasih tunjuk, mau pamer lah, ibarat kata dia mau pamer sama Mbak. Nah, ini loh kita punya proyek, kamu kembalilah padaku, kayak gitu. Nah, ini dia lagi cari cara pulang dari sana, dia lagi cari cara bagaimana caranya yang lain lagi, karena cara yang kemarin tidak berhasil. Dia mau cari cara lain lagi untuk supaya dia benar-benar mau mempertahankan hubungan. Dia mau benar-benar mempertahankan hubungan. Makanya dia berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana caranya engkau kembali. Tuh, tapi dia lupa, dia harus pakai hati, bukannya menunjukkan proyek di mana-mana yang ternyata malah gagal. Tuhan izinkan dia gagal supaya egonya dipukul.
Ini ego dia kepukul ini sekarang setelah dari Malaysia itu ego dia kepukul. Karena bukannya mau nunjukin keberhasilan malah ketidakberuntungan gitu. Itu yang di luar skenario dia. Kemarin dia begitu percaya diri berangkat ke sana untuk nunjukin Mbak ikut sama saya gini, ternyata nggak berhasil. Ini dia lagi cari cara bagaimana caranya supaya ini pulang dari luar negeri ya. Pulang dari luar negeri dia masih mencari cara bagaimana caranya supaya dirimu kembali kepadaku. Yaitu hati, dia lupa memakai hati. Dia lupa memakai hati. Nah, dia tidak ya, dia menutupi, dia nggak mau Mbak tahu bahwa dia sedang bekerja keras gitu. Dia bekerja keras ini Mbak. Cuman dia bekerja kerasnya dari segi finansial. Tapi Tuhan bilang nggak apa-apa, biarin aja. Kartu bilang nggak apa-apa, tetap aja jalan sama-sama barengan, bertahan di dalam apa maunya dia, ikutin santai aja gitu loh. Santai aja, nggak usah minta keterangan ya, karena ini dia sedang memperbaiki masa lalu dia sedang berusaha bagaimana caranya hubungan yang dia gantung ini, yang dia gantung sendiri dan dia stres sendiri itu akan berakhir baik. Dia sendiri yang akan memperbaiki dan dia harus belajar memakai hati, bukannya proyek-proyek, bukannya uang. Untuk memenangkan hatimu ya pakai hatinya dia, bukannya menunjukkan pakai segala macam ini. Nanti dia akan kena hajar Tuhan sampai dia lelah untuk membuktikan. Nanti dia akan tersungkur di kaki Tuhan, baru nanti dia akan belajar menggunakan hati dia. Ini kartunya dia seperti itu. Dia sedang pembuktian untuk memperlihatkan kepada Mbak bahwa saya bertanggung jawab, saya minta maaf. Tapi dengan caranya dia yang bikin Mbak bingung gitu. Tapi dia ingin menunjukkan gitu loh bahwa saya ingin bertanggung jawab lagi, saya ingin berada lagi di dalam hubunganmu gitu. Cuman karena dia punya kesalahan ya, dia berusaha membuktikan dengan ya proyek-proyek ini. Tuhan izinkan dia gagal untuk tidak memakai ego, bahwa susah loh. Kalau ini nih susah loh. Memperbaiki hubungan tuh harus dengan hati, bukan dengan uang gitu loh. Tuhan tuh maunya gitu. Nanti dia akan terus-terusan stres, dia akan terus dihancurkan Tuhan. Kenapa? Karena dia harus pakai hati. Untuk datang ke seseorang yang dia cintai itu dia harus hati, bukan pakai uang gitu. Ini tentang dia. Tentang Mbak bulan tentang Mbak bulan ini. King of Road kebalik, Temperance kebalik, Magician. Ini ada yang tidak berhasil baik ya. Apa yang stabil rumah tangga Mbak ini? Siapa ini King of Road ini?
Oh, ini pasanganmu. Pasanganmu. Ini ada sesuatu yang tidak baik. Ada orang yang merasa ditolak. Sorry, pilek. Ini ada orang, ini ada ini masih kartunya Bapak nih. Ini kartunya Bapak. Mbak akan melihat Mbak akan ini minggu yang Chariot. Ini kartunya Mbak tapi keluarnya kartu suami. Ini nanti Mbak akan mengalami ini. Ini akan terjadi dalam kehidupannya Mbak. Si pasangannya Mbak itu, si Bapak itu, dia merasa ketolak gitu loh. Dia merasa tidak bisa memberikan, tidak bisa mendapatkan hatimu. Di sini dia hidupnya nggak balance karena apa yang dia usahakan tidak mendapat kepastian, tidak mendapat kejelasan. Ya udah, bubar acaranya dia, bubar rencananya dia untuk menunjukkan hasil kepada Mbak untuk memikat hatimu. Nah, di sini dia di sini ini entah Mbak, entah orangnya dia. Ini entah Mbak, entah orangnya dia. Dia ini memblokir hubungan karena dia merasa tidak stabil di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan bersama Mbak. Entah Mbak atau dia yang entah Mbak atau orang ketiganya dia blokir komunikasinya, nggak mau ngomong. Ya karena dia nggak bisa menghadapi kenyataan. Dia sakit ini. Nanti dia sakit. Proyek itu begitu penting buat dia untuk pembuktian gitu loh, supaya dia bisa mendapatkan hati Mbak kembali. Sekarang dia nggak tahu dia mesti bagaimana lagi untuk memperbaiki hubungan. Mati sudah ibarat kata jalannya dia. Iya, apa yang dia harapkan tidak sesuai kenyataan. Mbak mungkin akan melihat dia sakit. Bulan Oktober ini mungkin dia karena bingung dia bagaimana caranya memperbaiki hubungan, overthinking dia jadinya stres. Itu nanti mungkin dia sakit ini. Dia akan sakit.
Mbak akan melihat di bulan ini, Mbak akan melihat dia sakit. Sekarang bagaimana karir Mbak bulan Oktober? Karir Mbak bulan Oktober. Kompetisi. Ada kompetisi. Jadi ada ya. Di bulan Oktober ini nanti akan ada orang yang berkompetisi untuk entah ini untuk bekerjaan ya, karena aku nariknya kerjaan, jadi ini uang mungkin. Aku nariknya kan kerjaan. Nah ini orang ini ngajak berantem gitu loh. Jadi apa ya? Dia kepingin dia yang dilihat, entah ini yang ketarik energi suamimu atau ada orang lain, saya nggak tahu. Di sini King of Pentacles, ya rekan partnermu bekerja yang biasanya ngedropin uang atau biasanya seperti itulah. Tapi ini bisa juga King of Pentacles ini adalah figur suami, mungkin masih ke nyangkutnya masih suami juga gitu loh, karena di sini ada kompetisi. Dia ingin bertarung ya, bertanding dengan rekan-rekan kerja Mbak gitu loh, bahwa saya juga bisa punya proyek gitu loh, supaya si istri saya ngelirik saya gitu. Atau di sini adalah rekan partner Mbak, rekan bisnis Mbak yang menarik modal, yang nggak jadi, yang membatalkan tujuan, yang membatalkan kesepakatan. Ya, ada dua kemungkinan, ini suami Mbak atau si rekan partner bisnisnya Mbak yang membatalkan sesuatu. Nanti kemudian ada pertentangan, ada ketidaksetujuan, kemudian proyek itu digantung, belum dijalankan. Tidak jadi dibatalkan tapi akan digantung begitu saja. Nah ini Mbak nggak boleh stres. Mbak nggak boleh stres, tetapkan saja tujuan, fokuskan kepada apa yang Mbak cita-citakan. Terus kemudian lepas, jangan ditunggu hasilnya. Tetap saja berdoa, tetap saja berserah supaya Mbak nggak ngulang siklus. Gitu. Jadi apapun yang terjadi hari ini, apapun yang terjadi minggu ini, apapun yang terjadi bulan ini, Mbak tetap fokus, jangan stres. Karena Mbak akan melongo ngelihat sekeliling Mbak ini banyak pertengkaran. Tapi sepertinya bukan Mbak yang bertengkar. Orang-orang di sekitar Mbak yang Mbak tuh responnya harus bijaksana gitu, Mbak. Jangan setiap ada investasi baru untuk dikerjakan, Mbak fokus kepada apa yang tujuannya itu dan lepas, jangan ditunggu hasilnya, dilepas, sehingga Mbak bisa melihat segala sesuatu dengan benar dan baik dan terfokus dan dapat tujuan. Jangan ngulang siklus katanya, jangan ngulang siklus yang lalu, karena di sini ada hal-hal baik mungkin di bulan November yang akan bisa Mbak dapatkan dari
pertentangan di bulan Oktober ini gitu. Ini kartunya Mbak. Akan banyak drama di sekitar Mbak, tapi kayaknya bukan dramanya Mbak, di sekitar Mbak. Di sekitar Mbak berdrama. Tapi ini bukan dramanya Mbak. Nanti sikapilah dengan bijaksana, jangan stres. Tenang, serahkan semua kepada Tuhan gitu. Ya, itu aja kartunya. Ya, lepaskan ambisi, tinggalkan ambisi. Ya, lepaskan ambisi. Semua hal dilihat dengan detail. Jangan sampai tanpa detail kemudian tanda tangan. Kemungkinan ada sesuatu yang di dalam perjanjian yang Mbak yang akan ditandatangani itu, kemungkinan ada sesuatu hal yang luput dari pandangan. Jangan sampai salah menandatangani ya, sehingga Mbak tidak terjebak di dalam suatu perjanjian yang Mbak tidak detail membacanya. Itu pesan dari kartu ya. Oke, makasih Mbak.